Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang vibrasi energinya rendah, yang marah-marah, yang merasa kurang gitu, yang kurang syukur, yang kurang berterima kasih, yang minus-minus lah pokoknya. Maka tentu ketika kita ada bersama dia, bukannya disedot, ngalir aja energi kita dengan sendirinya ke mereka karena mereka negatif. Pikiran kita multitasking gitu. Pikiran di kantor, pikiran di rumah, semua dipikirin padahal lagi di kantor. Udah lowbat, mikirin yang ini, mikirin yang itu, masa depan, masa lalu, di rumah segala macam dipikir. Pawayan tuh kayak, maaf ya dalam tanda petik, tempat sampah masalah gitu. Otomatis kan orang yang ngasih bad vibes ke pawayan akan memengaruhi. Nah, bagaimana pawayan untuk tetap menstabilkan tamengnya apa dan gimana untuk tetap merecycle supaya apapun sampah-sampah yang datang ke pawayan tidak dalam tanda petik membuat jadi drop gitu pawayan. Pawayan, kita pernah bahas tentang Nikola Tesla itu kan selalu mengatakan kalau kita mau mengetahui energi semesta, rahasia semesta, salah satunya adalah energi, vibrasi, dan frekuensi. Dan banyak sekali kerap di buku-buku pawayan itu berbicara tentang energi gitu ya, bahwa energi ini adalah suatu misteri dalam tanda petik yang ketika kita menyelami dan mengetahuinya bahwa kita akan menguasai hidup lah, bahasa gampangnya begitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita adalah makhluk energi dan kita tidak pernah bisa lepas dari sosialisasi, Pak Wayan. Saya pernah dengar ada yang disebut dengan vampire energy, yang nyedot energi, Pak Wayan. Contoh sederhana bahwa ketika kita datang ke satu ruangan yang di dalamnya vibes-nya jelek, kita capek, Pak Wayan. Dan mungkin siapapun yang menyaksikan ini pernah kalau lagi ngobrol sama orang, udahnya capek banget gitu. Padahal ngobrolnya baru 5 menit, 10 menit gitu. Artinya energi ini sangat menular. Dan energi ini juga penting untuk kita dalam tanda petik jaga. Dalam perspektif pawayan, gimana sih caranya supaya energi kita tetap prima, pun dalam lingkungan yang bad vibes gitu, kitanya tetap bisa survive gitu. Oke, yang pertama bicara tentang energi itu tentu kita harus bicara tentang kecerdasan semesta yang menunjukkan kemampuannya lalu menjadi energi semesta, lalu memadat menjadi materi. Sehingga kalau kita sudah menguasai energi, kita mengerti alam material, kita juga mengerti alam kecerdasan itu, sebagaimana Tuhan disebut sebagai kecerdasan semesta. Nah, ketika kita sudah bicara tentang kata energi, maka kita tahu energi mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Sederhananya seperti itu. Misalnya listrik mengalir ke positif ke negatif gitu misalnya, dari ke tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sehingga ketika walaupun kita positivisme negatif, kecuali kalau kita lebih kuat dari mereka. Itu yang pertama. Terus ketika kita sadar bahwa energi negatif, energi positif kita bisa kesedot kalau tidak terlalu jauh berimbangnya, positif kita mungkin nilainya levelnya 10, dia levelnya 6, kesedot kita. Kayak kamu bilang tadi, kesedot. Sehingga kita butuh mungkin yang lebih besar, yang energi positif yang jauh lebih besar. Sehingga bukannya ini yang mengalir ke dia. Ketika mengalir ini kepenuhan, balik lagi ke yang positif itu. Maka untuk bisa seperti itu, kita harus mencegah dengan terkonek dengan si kecerdasan itu sendiri. Makanya dibutuhkan kecerdasan di dalam diri kita yang kemudian menjadi critical factor. Faktor kritis kita untuk tidak mudah ikut-ikutan ke energi negatif itu. Jadi konsepnya begitu. Makanya kalau kita bodoh, punya energi positif sedikit, ketemu orang pintar tapi energinya negatif, kesedot kita. Tapi kalau kita lebih pintar dari dia, terkonek dengan kecerdasan semesta, kita ketemu dengan wisdom. Dengan wisdom itu kita ketemu, kecerdasan sadar kita menjadi kritis, kita tahu ini nggak bisa masuk nih, ini nggak penting amat. Nah kemudian kita menjadi orang yang tanda petik pragmatis. Pragmatis kemudian selalu berpikir tentang 4 hal yang sering Kak Abu bilang tuh. Ketika bicara sama mereka, ini obrolan baik nggak? Ini obrolan benar nggak? Ini penting nggak? Bermanfaat apa nggak? Ketika semuanya tidak, ya udah kita dengan kritis pada diri kita sendiri, tahu ini nggak usah didengerin. Dengan 4 itu tadi. Dengan cerdasnya kita tahu menilai baik, benar, penting, dan bermanfaat apa enggak gitu. Nah, hal itu kan berkenaan dengan sifat pragmatis juga. Ya kalau ini nggak bermanfaat ngapain juga gitu. Nah kira-kira seperti itu Kang. Oke Pak Wayan, saya jadi mulai ngerti bahwa kenapa penting sekali kita mengaitkan kepada kecerdasan dulu ya. Karena orang yang energinya banyak nggak cerdas, dia akan banyak
membocorkan gitu. Iya. Jadi gini Pak Wayan, saya sering menganalogikan bahwa kita tuh anggapan sederhananya bahwa bangun tidur itu katakanlah kita cuma punya 100% energi kayak handphone Pak Wayan. Ya. Dan mau nggak mau, suka nggak suka akan berkurang. Ya. Dan saya selalu mengatakan bahwa lihatlah energi seperti lihat uang Pak. Ya. Investasikanlah ke tempat yang menguntungkan gitu. Persis. Sehingga ketika tempat ini tidak menguntungkan, ya ngapain? Misalnya yang tadi Bapak bilang bahwa kalau nggak perlu marah ya nggak usah gitu. Ya. Kalau nggak perlu ya istilahnya untuk komentar ya nggak usah juga gitu. Nah, cuman yang menarik gini Pak Wayan, gimana sih supaya kita tetap bisa konsisten dalam menjaga energi kita dalam periode waktu yang panjang? Karena kemanapun kesadaran kita pergi, awareness kita pergi, energi kan akan mengalir ke situ gitu. Nah, maintenance-nya tuh gimana Pak Wayan? Nah, makanya ketika kita berpikir tentang energi positif, dan energi adalah hasil atau manifest dari kecerdasan semesta, maka agama itu sebenarnya sudah ngajakin kita, Kang Abu. Ketika kita terus terkonek dengan si kecerdasan semesta, maka akan mengalir energi positif. Tapi kalau batin kita lebih terkonek ke bawah, ke tubuh, ke material, maka energi kita akan turun. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin terus-menerus dicas oleh sang sumber energi itu, yaitu kecerdasan semesta, setidak-tidaknya di dalam diri kita, makanya kita bisa connect lewat meditasi, lewat sembahyang, lewat apapun itu modelnya. Sehingga akhirnya kita terus terisi oleh si kecerdasan semesta yang memanifest menjadi energi dalam diri kita. Dan terus-menerus kemudian kita sadar kalau ada kekurangan. Ya, gini Kang Abu, kalau Kang Abu tadi bilang baru bangun pagi, kita pasti mandi. Mandi dengan apa? Dengan air. Air bawah tanah yang kita ambil, lalu kita investasikan di tower yang di atas, betul nggak? Walaupun dia di bawah, ambil investasikan di atas. Kapan kita perlu dia akan turun. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita perlu punya pompa otomatis yang tahu ketika levelnya sudah turun. Betul. Tiba-tiba si ini hidup. Nah, ini kita perlu peka. Kapan kayaknya kita ngedrop nih dari secara energi positif ngedrop. Kita butuh latihan untuk peka. Nah, itulah ajakan untuk eling dan waspada. Eling dan waspada kapan energi kita rasanya ngedrop gitu. Seperti Kang Abu bilang, kok kayaknya kita nggak nyaman banget nih gitu. Begitu nggak nyaman berarti energi kita lagi memberi sinyal lampu kuning ting ting ting. Gitu. Ketidaknyamanan adalah sinyal penting. Betul. Kalau tubuh kita gunakan, bahkan jangan mengangkat beban lah, angkat tangan aja begini lama-lama, begitu dia sakit itu sinyal untuk istirahat. Kalau enggak kamu kehabisan energi dan ini jadi lemes. Betul. Nah, batin kita juga sama, nyeri, sakit hati, ya itu juga. Tapi kalau tangan nggak ngapa-ngapain sakit itu berbahaya. Jadi perasaan nggak diapa-apain sakit hati sendiri, nah itu juga sinyal yang salah gitu. Jadi dia menjadi sinyal yang hipersensitif gitu. Orang ngomong benar-benar dia sakit hati, itu sinyal yang kacau gitu. Ya. Dan Pak Wayan, saya sering juga ketemu sama beberapa grup gitu ya, khususnya teman-teman kantoran misalnya gitu ya, corporate gitu. Banyak komentar gini, duh lagi low bad banget gitu, low gitu ya, entah itu dalam pekerjaannya atau kesibukan apa dan lain-lain. Nah, katakanlah Pak Wayan ini seseorang ini nggak ngerti sih kesadaran lah, nggak ngerti spiritual, pokoknya kita sebut awam aja Pak Wayan. Apa yang akan Pak Wayan beri advice kepada orang yang kalau datang, Pak aku lagi low bad banget, apa yang harus aku lakukan? Gimana Pak? Kalau HP kita lagi low bad, apa yang kita lakukan kan? Charging. Selain ngecas itu kan bisa dengan meditasi. Kalau enggak, apa yang kita lakukan? Benar-benar low bad sisa 15. Minimal kita tutup aplikasi yang nggak penting, betul nggak? Aplikasi nggak penting tutup dulu. Ya bila perlu semua tutup, kemudian cahaya dikurangin, kemudian yang menghabiskan energi baterai yang tersisa sedikit itu simpan dulu. Hanya gunakan untuk hal-hal penting. Nah itu yang kita lakukan. Ya jadi just take a rest. Kemudian pikirkan yang penting-penting aja. Kan kadang-kadang kita menganggap pikiran kita multitasking gitu. Pikiran di kantor, pikiran di rumah, semua dipikirin padahal lagi di kantor. Udah low bad, mikirin yang ini, mikirin yang itu, masa depan, masa lalu, di rumah segala macam dipikirin. Sudah low bad, semua aplikasi itu di backgroundnya. Ya udah disedot lagi kita. Capek banget. Benar.
Bukan salah aplikasinya, bukan salah baterainya. Ini mau HP baru merek apapun, kalau aplikasi di backgroundnya semuanya hidup padahal nggak kepake, ya udah salah sendiri. Ngapain juga hidupin semua, nggak penting gitu. Wah keren sih Pak Wayan. Wah keren Pak Wayan, ini bagus banget Pak Wayan. Terima kasih. Dan Pak Wayan kan sebagai tokoh lah ya, yang mungkin tiap hari banyak sekali orang yang bersosialisasi dengan Pak Wayan, terkoneksi. Ya intinya banyak orang yang curhat sama Pak Wayan gitu ya. Pak Wayan tuh kayak, maaf ya dalam tanda petik, tempat sampah masalah gitu. Otomatis kan orang yang ngasih bad vibes ke Pak Wayan akan memengaruhi. Nah, bagaimana Pak Wayan untuk tetap menstabilkan tamengnya apa, dan gimana untuk tetap merecycle supaya apapun sampah-sampah yang datang ke Pak Wayan tidak dalam tanda petik membuat jadi drop gitu Pak Wayan? Karena setiap curhatan yang mereka sampaikan itu pelajaran baru bagi saya untuk saya jadikan bahan storytelling bagi yang lain. Sehingga oh ini bukan, mereka nggak ngasih saya masalah, mereka ngasih saya bekal untuk storytelling bagi yang lain gitu. Jadi kan saya seperti seorang pemulung dikasih sampah. Ini aku nggak suka plastik, ini kasih kamu semua. Oh seneng dia. Nah, jadi ini aku nggak suka kotoran sapi, penuh rumahku dengan kotoran sapi, kini kamu ambil, diolah jadi pupuk. Nah saya mengolah itu menjadi apa? Persis seperti kejadian kemarin, ada orang datang ke rumah, saya jadikan pengalaman dia sebagai berkah bagi yang lain. Oh gitu ya, kan yang dapat dia membuang, tapi saya salurkan ke tempat ini menjadi yang pelajaran berharga gitu. Jadi saya nggak merasa energi saya diambil sama gini-gini gitu, kecuali kalau ngobrolnya sampai malam. Yang datangnya lupa waktu ya. Ya itu. Kalau itu ya capek juga karena tapi saya harus menemani gitu, menemani walaupun berharap sih mereka mengerti. Tapi nggak apa-apa, ketika memang harus seperti itu kejadiannya ya sudahlah gitu. Tapi itu perspektif yang sangat keren sih Pak Wayan, bahwa Pak Wayan tidak pernah melihat itu sebagai sampah, tapi menjadi berkah karena apa yang diceritakan orang lain bisa penguat untuk orang yang lain ya Pak ya. Wah itu keren sih. Ya. Keren Pak Wayan. Jadi ya kita penting untuk melatih bagaimana kita menjaga energi kita ya Pak Wayan, karena hal-hal ini kan nggak bisa diwakilkan dan nggak bisa dititipkan gitu. Bagaimana kita yang meregulasi energi, bagaimana kita yang menentukan kemana energinya keluar dan tetap memupuk energi yang baik untuk di kehidupan kita gitu. Kang Abu pernah lihat orang ngasih sampah-sampah plastik, lalu diolah menjadi batako plastik. Iya. Dan batako plastik itu kemudian menjadi jalan setapak pijakan bagi orang lain. Ya seperti itu. Wah keren sih. Keluhan-keluhan orang kita simpen, kita padatkan menjadi materi yang bisa jadi pijakan bagi yang lain.